sih tadi yang yang masalah cara pemerintah menentukan keputusan apakah proyek barang publik itu tuh harus dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Jadi yang terakhir tadi kan udah ada preference of revelation, preference knowledge, sama preference aggregation. Nah, yang terakhir tadi belum aku jelasin. Jadi preference of aggregation itu artinya pemerintah tuh jadi tuh apa ya? Kita udah tahu misal tuh orang tuh udah jujur nyatain WTP-nya terhadap barang publik tuh gimana, orang udah punya pengetahuan terhadap nilai barang publik itu gimana, tapi tetap pemerintah tuh sebetulnya sulit buat mengadakan barang publik secara optimal karena pemerintah tidak bisa mengagregasikan seluruh preferensi dari masyarakat. Makanya timbul masalah yang ketiga yaitu preference aggregation. Jadi pemerintah sulit menggabungkan seluruh preferensi masyarakat untuk menyediakan barang publik. Karena kan banyak ya masyarakat di Indonesia, banyak banget. Dan itu susah pemerintah buat menentukan yang optimal tuh seharusnya gimana sistemnya. Itu sih. Udah, kalau di bab ini udah sih. Nah, di bab yang di chapter 7 public goods ini sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin ada yang beda gitu penjelasan aku dengan bapaknya atau yang udah kalian baca gitu? Tapi kayaknya kalau kasus-kasus mungkin lebih mudah mungkin kemungkinan sih soalnya mungkin di barang publik ini sih karena kayaknya enak gitu kalau misalnya buat soal tentang barang publik terus kebijakan pemerintah apa gitu kan mungkin sih. Nah, gimana nggak ada? Kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, tanyain aja. Belum. Jelas kok. Jelas, Rim. Jelas, Rim. Ya udah. Terus lanjut. Nah, lanjut ke pertemuan 4. Nah, pertemuan keempat kita bahas yang namanya chapter 8, cost benefit analysis. Nah, cost benefit analysis ini kita belajar yang pertama bagaimana cara menentukan cost dari proyek barang publik. Yang kedua, kita menentukan manfaat dari barang publik. Dan yang ketiga, kita menggabungkan antara cost dan benefit. Itu. Jadi yang pertama kita belajar cara menentukan cost. Nah, jadi yang pertama cara menentukan cost. Tapi aku nggak bahas contoh soal yang di sini sih, tapi teorinya aja. Jadi cara menentukan cost itu jadi di sini. Jadi kan cost benefit analysis. Pertama cost. Nah, jadi cost-nya itu bentar ya aku ngecas dulu. Tadi aku lupa ngecas. Bentar. Bentar, aku ngecas dulu. Nah, jadi yang pertama kita menentukan yang namanya cost. Nah, jadi di cost ini dibahas yang namanya ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan cost dari suatu proyek. Nah, yang pertama kita harus
Nah, yang pertama, kita menentukan current cost atau biaya masa kini. Nah, jadi pertama measuring current cost. Kita harus bisa menentukan biaya masa kini. Nah, caranya gimana dengan menentukan biaya masa kini? Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu proyek, kan kita mesti tahu berapa gaji pekerja yang harus kita bayar, bahan-bahan apa aja, misal mau buat jembatan semen segala macam yang mesti kita beli dan ukurannya itu gimana gitu kan. Nah, itu kita mesti tahu biaya saat ini. Nah, jadi ada dua metode untuk menentukan current cost nih. Yang pertama adalah cash flow accounting dan yang kedua adalah dengan menggunakan opportunity cost. Jadi, kalau cash flow accounting itu cara menentukan biaya. Cara menentukan biaya dengan benar-benar ngitung biaya gitu. Maksudnya tuh kita benar-benar ngitung berapa miliar yang kita keluarkan, berapa jumlahnya, kayak gitu. Nah, tanpa memikirkan adanya opportunity cost yang sebetulnya kita lewatkan gitu. Jadi maksudnya apa ya? Jadi misal jadi tuh di cash flow accounting itu kita ngitung berapa jumlah uang yang mesti pemerintah keluarkan untuk membiayai proyek barang publik itu. Nah, terus kita kan juga ngitung ya, kalau misalnya kita ngeluarin uang segini, kira-kira manfaat yang kita dapetin bagaimana gitu kan, berapa besar. Nah, tapi kalau di opportunity cost, kita tuh menentukan SMC atau social marginal cost itu dari nilai sumber daya yang digunakan untuk penggunaan terbaik berikutnya. Nah, maksudnya itu adalah apa ya ini? Jadi tuh apa ya? Aku juga nggak terlalu paham sih opportunity cost tuh. Cuman intinya kalau opportunity cost itu juga mempertimbangkan aspek non keuangan. Nah, aspek non keuangan. Jadi tuh kalau cash flow accounting itu dia benar-benar berapa gitu jumlah uang yang mesti dikeluarin. Tapi kalau opportunity cost, dia juga mempertimbangkan biaya-biaya yang hilang gitu. Misal kalau pemerintah ngadain proyek A, kira-kira misalnya kalau pemerintah ngadain apa ya, ngebangun tol. Nah, emang sih kalau pemerintah ngebangun tol biayanya segini, manfaat yang bakal dihasilkan juga banyak. Tapi kalau pemerintah ngadain tol di situ kan banyak masyarakat yang juga digusur. Nah, pemerintah tuh memikirkan itu kalau dia pakai metode opportunity cost. Tuh. Nah, terus tadi kan udah ngitung ini ya current cost. Sekarang kita ngitung future cost, biaya masa depan. Cara ngitung biaya masa depan itu dengan cara ada dua juga. Yang pertama presently discounted value atau PDV, yang kedua pakai social discount rate. Kedua ini tuh sama, cuman kalau mendiskontokan present discounted value atau PDV ini biasanya digunain dalam akuntansi. Tapi kalau menggunakan social discount rate ini itu digunakan khusus untuk proyek barang publik. Karena kan gini ya, kita belajar barang publik ini kan sebetulnya banyak juga manfaatnya. Karena kalau kita paham barang publik tuh sebetulnya pengadaan barang publik itu kan bukan cuma serta-merta pemerintah ngadain barang publik bukan cuma serta-merta untuk ya udah yang penting pemerintah ngadain biayanya kecil manfaatnya besar, enggak gitu kan. Tapi itu pemerintah memperhitungkan juga redistribusi dari pengadaan barang publik itu, manfaat sosial apa yang bakal dihasilkan dari proyek barang publik yang pemerintah lakukan. Nah, makanya namanya di sini social discount rate, khusus untuk
pengadaan proyek barang publik. Nah, dia pakai sosial, ada nama sosial, karena kita juga memperhatikan kesejahteraan sosial akibat dari pengadaan itu gitu, nggak cuman ngitung itu tadi PDV-nya aja. Nah, tadi kan udah kita menghitung cost, sekarang kita menghitung benefit. Nah, di benefit ini dijelaskan nah, jadi yang langkah pertama tadi udah ya, menghitung cost. Langkah kedua, kita harus menghitung benefit atau manfaat yang dihasilkan dari barang publik. Nah, tapi langkah kedua ini tuh sulit diukur karena yang namanya manfaat kan sebetulnya kita nggak bisa ngukur ya. Misal kita ngelakuin suatu, ya apa ya, kayak hal-hal kecil aja gitu. Misal kita ngebantu orang tua. Nah, kita tuh ya emang sih bisa diukur gitu sebetulnya, cuman sulit gitu karena manfaat tuh abstrak sih menurutku. Manfaat tuh abstrak dan kita nggak tahu seberapa besar manfaat yang udah kita kasih ke orang lain. Nah, begitupun dengan proyek barang publik, apalagi kan proyek barang publik itu kan besar kan pasti. Nah, ini tuh sulit. Nah, cuman di sini difokuskan ketika pemerintah mengadakan barang publik, dia di sini ngitung manfaat. Yang pertama, valuing driving time save. Jadi ketika pemerintah mengadakan barang publik, pemerintah ngitung manfaatnya. Manfaat kalau di sini tuh yang dihitung adalah manfaat waktu yang bisa dihemat. Misal pemerintah ngebangun jalan tol. Nah, otomatis kan kita yang sebagai orang kantoran ini tuh lebih bisa cepat sampai ke kantor kan dengan adanya barang publik yang dibuat ini yaitu tol. Nah, berarti kan ada waktu yang bisa kita hemat atas pengadaan barang publik ini gara-gara ada tol itu. Nah, di sini cara valuing driving time save-nya itu ada 2 metode. Yang pertama, using market-based measure to value time wage. Jadi di sini kita ngukur kita ngukur waktu yang bisa dihemat itu dengan ini loh, dengan apa? Dengan upah. Jadi itu kan ada orang yang misalnya kalau dia ke tempat kerja lebih cepat dan lebih banyak pekerja. Kalau orang lebih cepat sampai ke kantor, terus dia lebih banyak ngerjain tugas kantornya, apalagi dia misalnya diupah harian, pasti kan lebih banyak uang yang bisa dia dapatkan. Jadi itu sebetulnya implikasi dari penghematan waktu yang ia lakukan itu berimplikasi ke upah yang lebih besar yang ia dapatkan. Makanya dia ngitung pertama dengan wage. Yang kedua, dia ngitung waktunya itu dengan survey based measure dengan contingent valuation. Jadi itu contingent valuation ini itu dengan survei. Jadi pemerintah pengen tahu manfaat pengadaan barang publik yang ia lakukan itu seberapa besar sih manfaatnya. Dia dengan survei, dia menggunakan contingent valuation. Jadi dia nanyain ke individu untuk memberikan nilai atas pilihan yang pemerintah tetapkan. Jadi itu pemerintah tuh ngadain survei. Nah, misal pemerintah tuh mau ngadain jalan tol. Jadi pemerintah bilang ke individu, nanyain tiap-tiap individu. Kalau misalnya pemerintah ngadain tol, kira-kira bermanfaat nggak ya? Terus pokoknya kayak survei dulu lah supaya nggak sia-sia gitu apa yang dilakuin pemerintah tuh. Nah, cuman kan sebetulnya ini sulit ya. Ada beberapa masalah yang ditimbulin dari survei base ini dengan contingent valuation. Nah, masalah-masalah yang ditimbulkan itu tuh udah dijelasin di enggak, Deng. Nah, jadi itu kan nggak mungkin ya pemerintah nanyain tiap orang satu-satu. Nah, jadi ada yang namanya refill preference. Nanti
nanti lah ya, pokoknya masalahnya tuh mirip kayak gini loh. Misalnya kan pemerintah susah ya kalau nanyain orang satu-satu. Nah, itu bakal ada masalah kayak isolation of issues matter. Jadi tuh kalau orang ditanyain satu pertanyaan, misal kamu WTP kamu kalau misalnya tol ini tuh dibangun berapa gitu. Nah, orang itu tuh bakal ngejawab 10, misal nilainya 10. Tapi kalau pemerintah ngasih 2 pertanyaan, misal pertanyaan yang pertama, kalau pemerintah ngadain tol gimana nilainya? Terus kalau pemerintah ngadain apa ya yang kedua? Jembatan gimana nilainya? Nah, kalau semakin banyak pertanyaan yang diajukan ke orang itu, maka orang tuh bakal menilai itu tuh lebih rendah gitu. Jadi tuh gimana ya? Ya mungkin orang itu tuh takut juga dipajakin kan oleh pemerintah kalau semakin besar WTP. Artinya kan kalau WTP yang diungkapkan orang itu semakin besar kan berarti orang itu puas dengan pengadaan barang publik pemerintah. Artinya pemerintah berhak dong mintain pajak lebih besar. Nah, orang tuh takut kayak gitu. Jadi makanya orang tuh kadang nggak jujur. Itu sih pokoknya kira-kira. Makanya itu nimbulin masalah. Nah, tadi kan kita bisa ngukur manfaat atas waktu yang dihemat. Sekarang kita ngukur nyawa orang yang bisa diselamatkan gitu atas pengadaan barang publik pemerintah. Kan kalau orang ditanya seberapa berharga sih nyawa kamu, gimana ya? Ada orang yang kesinggung juga nggak sih kalau ditanya kayak gitu? Ya nyawa kan nggak ada harganya gitu, masa mau ditanyain nyawa gitu kan? Ya, tapi tuh kita belajar ini sih. Maksudnya, nggak tahu juga sih kenapa. Pokoknya di sini kita belajar gimana cara menilai nyawa yang bisa diselamatkan atas pengadaan barang publik itu. Caranya sama sih, mirip kayak yang ngukur waktu yang bisa dihemat tadi. Yang pertama itu ada using wage. Jadi tuh itu yang pertama pakai wage sama kayak yang tadi mirip ya. Terus yang kedua pakai contingent valuation, survei kayak yang tadi juga untuk mengukur nyawa. Nah, mengukur nyawa atau apa ya? Tingkat keselamatan penduduk yang bisa diselamatkan dengan adanya pengadaan itu. Terus udah sih. Sama ada juga metode reveal preference. Maksudnya itu ya sama kayak contingent valuation tadi, dia kayak ngadain survei ke masyarakat atas WTP yang dinilai itu dari barang publik yang disediakan. Dan yang terakhir, nah ini sih menurutku di bab ini tuh yang penting tuh ini nih. Nah, gimana ketika cost dan benefit itu digabungkan? Nah, gimana sih benar-benar cara nerapin CBA itu? Nah, CBA ini ketika benar-benar diterapkan maka dia akan menimbulkan masalah. Ada isu-isu yang ditimbulkan. Yang pertama itu adalah counting secondary benefit. Jadi maksudnya sulit untuk menghitung benefit utama. Jadi itu sebenarnya gini, misal pemerintah pemerintah ngadain jalan tol. Kan banyak kan manfaat yang dihasilkan dari pengadaan jalan tol itu, seperti orang tuh bisa lebih cepat sampai ke kantor, terus banyak orang-orang yang berdagang di sekitar jalan tol itu, jadinya bisa nambah penghasilan orang-orang juga. Tapi tuh pemerintah tuh suka nggak bisa menentukan sebenarnya manfaat yang pengen dicapai, manfaat utamanya tuh apa sih gitu. Itu jadi tuh ada manfaat utama yang mestinya pemerintah tuh tahu gitu dari sekian banyak manfaat yang bakal ditimbulkan dari pengadaan barang publik itu. Nah, yaitu kadang pemerintah tuh ngitung secondary benefit, bukan ngitung primary benefitnya gitu. Terus yang kedua adalah counting labor as benefit. Jadi dengan pengadaan barang publik itu kadang kadang pekerja atau labor tuh juga dihitung sebagai benefit. Maksudnya tuh gini, misal pemerintah ngadain barang publik, proyek barang publik ngadain
buat ngadain tol. Nah, untuk mengebangun tol itu kan pasti butuh banyak pekerja. Nah, artinya kan pemerintah meng-hire pekerja untuk mengerjakan proyek itu. Artinya, labor itu kan dapat manfaat dari pengadaan barang publik itu. Dia bisa dapat kerjaan atas pengadaan barang publik ini. Dia bisa nambah penghasilan gitu. Cuman kan ini kan sementara. Kalau misalnya barang publiknya udah jadi, berarti kan orang itu nggak ada kerjaan lagi gitu kan. Nggak ada proyek lagi yang bisa dia kerjakan. Artinya kadang salah juga kalau kita ngitung labor itu sebagai benefit. Karena itu cuma sementara gitu. Nah, terus ada yang namanya double counting benefit. Pemerintah juga kadang ngitung manfaatnya itu tuh ke double gitu. Karena kayak apa ya? Ada manfaat-manfaat yang beririsan gitu kayak sebenarnya mirip kayak counting secondary benefit tadi sih. Jadi itu sebenarnya tuh banyak manfaat. Misal manfaat yang bisa dihasilkan dari proyek barang publik ini nih sebetulnya bisa meng-hire pekerja untuk mengerjakan barang publik. Artinya dengan adanya proyek tol, pemerintah bisa meng-hire pekerja supaya mereka dapat kerjaan, dapat uang. Cuman kan pemerintah tuh emang sih pemerintah tuh menghasilkan manfaat atas itu. Cuman pemerintah kan juga butuh cost buat ngegaji mereka. Jadi tuh kadang ini tuh manfaat, tapi juga sebagai cost gitu buat pemerintah. Di sisi lain emang pemerintah memberikan benefit, tapi ternyata pemerintah tuh juga mesti mengeluarkan cost untuk benefit itu gitu. Jadi kadang bingung ini nih cost atau benefit sih gitu. Nah, terus ada juga masalah uncertainty. Artinya kan ketidakpastian. Jadi, karena kan proyek itu kan jangka panjang. Nah, jadi kadang tuh selama proyek jangka panjang ini banyak hal-hal yang tidak terduga. Kayak misal sekarang ada proyek yang lagi bekerja tapi adanya pandemi. Nah, terus juga misalnya tiba-tiba perekonomian kita defisitnya turun jauh misal. Nah, kadang kan ada hal-hal yang tidak terduga dan kadang kita sulit gitu menilai apakah betul proyek barang publik ini nih akan selesai dalam jangka waktu sekian dan benar-benar dananya itu sekian. Bisa jadi kan lebih lama gitu kan. Dan juga lebih besar kadang cost yang kita perkirakan dengan hasilnya itu lebih lama, lebih besar kadang faktanya. Yaitu karena proyeknya jangka panjang jadi kadang ada ketidakpastian yang nggak bisa kita ukur selama jangka waktu itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Halo. Belum, Rim. Ngantuk ya? Jelas kali. Nah, cuman aku mau nanya dulu. Nah, maksudnya kita abis ini mau tetap lanjut atau gimana? Lanjut aja. Lanjut, Rim. Lanjut. Tapi Rima aku mau udah istirahat asar. dulu gak? Aku asar sih di sini aku paling asar Ya udah. dulu. Break dulu aja, Asal Rim. dulu aja. Ya udah. Berarti kita lanjut lagi Jam berapa? berapa? 4 kurang 15. Ya udah jam 4:15 ya. Ya. Oke. Udah. Aku udah makasih ya. Dah. Oke.